Kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Muhammad Mardiono, para senior partai, kader partai, dan seluruh hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, seraya memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa agar arwah para pahlawan bangsa, khususnya Bung Karno, diterima di sisinya dan kita pun dapat mewarisi api perjuangannya. Mengenai cipta mulai. Mengenai cipta selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terkenal yang maha pencipta, kita adalah sebab
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, berikut kita akan mendengarkan pengantar yang merupakan ucapan selamat datang dari Sekjen DPP PDI Perjuangan kepada Bapak Hasto Kristianto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Ketua Umum. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Mardiono, didampingi Sekjen P3, Gus Arwani Tomafi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Yang kami hormati Ketua Majelis Kehormatan Kiai Haji Sarkasih Nur, Bendahara Umum Bapak Arya Permana Graha, Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Mustafa Agil Siraj. Beliau ini menantunya Mbah Maimun, Ibu. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Ketua Majelis Pertimbangan Mas Kiai Romi. Wah, luar biasa ini. Ketua Majelis Pakar Profesor Priyono Cipto Herianto, Ketua Fraksi P3 di DPR RI Bapak Haji Amir Uskara, Wakil Ketua Umum Hajah Erma Lena Muslim, Ketua DPP P3 Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Neno Hamriono, Ketua Angkatan Muda Ka'bah Bung Randika Harsono, dan juga ada Ketua Mahkamah Partai, ini adalah Bung Irwan Pulungan yang menjadi sahabat di dalam perjuangan pemilu 2019 yang lalu. Marilah terlebih dahulu kita pekikan salam nasional kita, Merdeka! Salam Merdeka ini bukan salam milik PDI Perjuangan, tetapi pada tanggal 31 Agustus 1945, Bung Karno mengeluarkan maklumat yang pertama yang menyatakan bahwa salam merdeka ini adalah salam bangsa Indonesia yang dikukuhkan dan berlaku 1 September 1945. Karena itulah mari kita pekikan kembali. Merdeka! Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Hari ini merupakan momentum yang sangat penting bagi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan untuk mengukuhkan kerjasama dalam rangka pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Karena itulah di sini juga hadir calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Antara P3 dan PDI Perjuangan ini dekat, bukan hanya lokasinya yang bertetangga di Jalan Diponegoro, Menteng ini. Dari sejarah kelahirannya, P3 ini lahir pada tanggal 5 Januari 1973, sementara PDI 10 Januari 73. Jadi P3 ini saudara tua kita, 5 hari lebih tua dari PDI Perjuangan. Jadi luar biasa. Karena itulah dengan seizin Ibu Megawati Soekarno Putri, pertemuan untuk mengukuhkan kerjasama partai politik dalam rangka penguatan sistem presidensial ini mohon izin untuk dibuka. Terima kasih. Dan mohon izin kami akan membacakan pantun. Buah semangka hijau isinya merah, rasanya manis bikin semua cerah. Kerjasama kedua partai ini membawa amanah bagi Indonesia maju dan rakyat menuai berkah. Demikian kepada teman-teman pers, selanjutnya dengan mohon maaf karena pertemuan akan dilaksanakan secara tertutup, maka mohon dengan tidak mengurangi rasa hormat teman-teman pers untuk menuju ke lantai 4 terlebih dahulu. Sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Dan nanti setelah pertemuan tertutup akan diadakan konferensi pers di ruangan ini. Nanti secara langsung akan dipimpin bersama oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan bersama dengan Bapak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Dan sambil menunggu teman-teman untuk meninggalkan tempat ini, selanjutnya kepada Bapak Haji Muhammad Mardiono
Mohon maaf. Silakan teman-teman pers. Izin. Baik, pemirsa, baru saja kita saksikan pertemuan dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP siang ini, dan pertemuan ini membahas dukungan P3 terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres, dan tadi juga disebutkan bahwa pertemuan akan dilakukan secara tertutup dan beberapa saat lagi setelah pertemuan tertutup akan diberikan kesempatan untuk halayak baik itu publik dan juga media untuk mendapatkan keterangan pers terkait pertemuan yang memang nantinya juga akan membahas langkah terkait pemenangan Ganjar di kontestasi politik 2024. Dan pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan mengunjungi kantor DPP PDIP siang ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerahkan hasil rapat pimpinan nasional bahwa P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. P3 melakukan komunikasi politik dengan Ketua DPP PDIP Megawati Soekarno Putri siang ini, dan Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan bahwa pertemuan siang ini juga akan membahas bakal calon wakil presiden atau bacawa wapres. Dan untuk diketahui, P3 meminta PDIP memberikan posisi calon wakil presiden setelah mengusung Ganjar. Partai Persatuan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo Baik, pemirsa, masih terkait hal ini bahwa calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjelaskan perihal pertemuan PDIP dengan P3 usai kedua partai mencapreskan dirinya. Ganjar juga mengatakan PDIP dan P3 memiliki hubungan historis yang kuat. Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo secara eksklusif dalam wawancara berikut ini. Hari ini ada pertemuan dengan P3 dan juga PD Perjuangan ya Pak? Iya, siang nanti. Itu apa kira-kira yang nanti akan dibahas sebetulnya Pak? Saya kira komunikasi institusi ya antara dua partai yang akan dilakukan, dan kemudian pola-pola kerjasama yang akan dibangun, karena dua partai ini sudah menyatakan bahwa calon atau bakal calon presidennya adalah Ganjar Pranowo. Nah, mungkin itulah yang akan dilakukan, pola-polanya seperti apa yang mesti dilakukan dan seterusnya. Sebagai baca pres, Bapak berharap apakah ada partai lagi yang bergabung, memperkuat barisan, atau yang sekarang sebetulnya sudah cukup, nggak perlu besar-besar? Kalau kita bicara ya lebih banyak lebih bagus gitu. Dia mau ke sana kok. Yang ke sana boleh loh ya. Oh, iya. Beda jalan. Ya. Oke, jadi lebih banyak. Setuju ke sana semua ya? Setuju. Berarti kita satu barisan nih. Lihat nih. Iya. Jadi lebih banyak partai justru lebih baik, lebih bagus. Iya, karena sebenarnya kalau kerjasama itu bisa berlanjut sampai kemudian nanti di parlemen komposisinya seperti itu, pasti pemerintahan akan kuat. Dan Republik ini cukup besar, sehingga kalau diurus sendirian ya pasti tidak mudah. Kalau diurus bersama kan spirit gotong royong, kekuatannya, terus kemudian kebersamaannya jauh lebih baik. Pak, tentang koalisi PDIP dengan P3, banyak yang melihat bahwa ini memang punya ikatan yang cukup kuat ya. Pak Ganjar juga dianggap kemudian bukan orang baru di keluarga besar P3. Gimana Pak? Ya dengan siapapun sebenarnya, tapi dengan P3 memang punya relasi. Kan pernah Mega Bintang, pernah Mega Hamzah, ya. Wakil gubernur saya juga P3, jadi memang punya relasi itu. Setidaknya ya ada cerminan warna nasionalis dan religiusnya jadi satu itu. Itu beberapa kalau kita melihat dari sisi kesejarahan, tapi ke depan tentu kerjasamanya akan membuka ruang yang lebih banyak lagi.
Pak Sandi itu kan dikabarkan menguat akan bergabung ke P3. Kemudian saya juga mewawancari Pak Mardiono mengharapkan bahwa memang ada duet Ganjar Sandi. Pak Ganjar oke nggak dengan nama itu? Biarkan dinegosiasikan antar partai. Jadi itu biarkan menjadi wewenang partai begitu. Biar dinegosiasikan, biar dikomunikasikan. Usai dicapreskan oleh PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak banyak yang berubah dari dirinya. Ia mengaku mendapatkan banyak ucapan selamat dan melakukan komunikasi politik dengan para tokoh dan partai. Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo secara eksklusif dalam wawancara bersama Reinhard Sirait. Setelah ditugaskan menjadi baca pres, apa yang berbeda dari seorang Ganjar Pranowo? Nggak ada, sama aja. Nggak ada. Nggak ada yang berbeda, mungkin lebih sibuk Pak atau lebih banyak juga berdialog dan lain-lain? Lebih banyak WA masuk. WA masuk lebih banyak. WA-nya yang seperti apa sekarang setelah menjadi baca pres? Macam-macam, ada yang kasih masukan, kasih selamat, dan saya harus minta maaf ini. Karena 6.000 lebih WA-nya kemarin belum sempat kebalas. Oke. Handphonenya hang. Oke, 6.000 lebih, mungkin beberapa chat di antara chat saya sebetulnya Pak. Oh iya, aduh, berarti bener ya, saya minta maaf di depan kamera ini ya. Pak, sekarang setelah Pak Ganjar ditugaskan oleh partai menjadi baca pres, politik sepekan ini Pak, rentetan manuvernya cukup banyak. Ada tanggapan dari Pak Ganjar? Enggak, biasa saja. Selalu setiap ada statement, ada pernyataan, ada kepastian, pasti terjadi konsolidasi. Apakah itu tentu di kami, apakah itu di partai lain, apakah itu di kelompok-kelompok yang kira-kira mereka juga menyiapkan diri untuk kompetisi begitu ya. Selalu ada. Jadi efek dari pernyataan kemarin memang sudah kita duga. Pasti kemudian akan menimbulkan cerita-cerita baru yang menurut saya ya dalam politik biasa saja. Jadi Pak Ganjar pun sudah menduga bahwa pencapresan Bapak ini akan memantik dinamika. Oh ya, ketika Bu Mega kemarin mendeklarasikan itu, mengumumkan itu, ini pasti akan menjadi game changer gitu. Iya. Bapak merasa nggak sih Pak, Bapak adalah game changer di peta politik sekarang? Partai saya kira. Karena statementnya. Bukan seorang Ganjar Pranowo. Saya bagian saja dari. Ya, Ganjar Pranowo resmi ditugaskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai calon presiden, dan berikut adalah profil Capres PDIP Ganjar Pranowo. Baik, pemirsa, kunjungan Partai Persatuan Pembangunan ke kantor DPP PDIP siang ini membuat suhu politik makin memanas jelang pemilu 2024, dan kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerahkan hasil rapat pimpinan nasional bahwa P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Lantas bagaimana nasib KIB setelah P3 resmi mengusung Ganjar Pranowo? Mungkinkah Golkar dan PAN yang juga tergabung dalam KIB akan ikut merapat bersama P3 dan membentuk koalisi besar? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Awi. Waalaikumsalam. Ya, dengan Herjuno Pak Awi di studio. Ya, Herjuno, gimana kabar? Baik, alhamdulillah Pak Awi. Kita tahu hari ini agendanya tadi menyerahkan hasil Rapimnas dan juga halal bihalal. Kalau secara keseluruhan bagaimana Pak Awi melihat hari ini?
Ya, itu menandakan bahwa PDI dan P3 memasuki babak baru dalam menghadapi pemilu 2024. Yang mana PDI bersama P3 memiliki capres yang sama. Dan itu merupakan keputusan resmi partai. Ini mengulang sejarah P3 dan PDI yang bekerja sama di zamannya Ibu Megawati dengan Bapak Hamzahas. Dan khusus Pak Ganjar, ini bagian dari untuk meningkatkan penugasan dari beliau dari Jawa Tengah ke nasional. Termasuk juga pasangan PDI P3 dari Jawa Tengah ditingkatkan lagi ke tingkat nasional ketika Pak Ganjar diusungkan menjadi calon presiden dari PDI dan P3, nanti tentu wakilnya akan kita bicarakan bersama. Ini romantisme sejarah yang terulang gitu. Baik. Oke, Pak Awi, kalau ada pertanyaan mungkin, apakah ini sudah benar-benar matang, Pak? Ya, kalau kita lihat memang Rapimnas sudah menyatakan itu dan hari ini juga diserahkan hasilnya. Kalau pertanyaannya, Pak Awi, apakah benar-benar matang koalisi ini? Oh, ya pasti dong. Oke. Karena capresnya sama, kecuali capresnya berbeda gitu. Baik. Hasil Rapimnas itu merupakan rapat konstitusional di internal kami yang kemudian kita serahkan disampaikan kepada PDIP. Etika politiknya kenapa kami mendatangi PDI? Karena Pak Ganjar adalah kader dari PDI Perjuangan. Kita menghormati itu. Baik. Kalau kita juga bicara mengenai jatah posisi cawapres, saya dengar apakah ini memang sudah ada komunikasi dari P3 dengan PDIP terkait jatah cawapres ini yang disebut-sebut banyak pihak? Ya, mungkin dalam pertemuan kali ini juga akan dibahas terkait dengan kriteria ataupun harapan-harapan dari P3. Karena dalam Rapimnas kemarin, selain memutuskan Pak Ganjar sebagai calon presiden, untuk calon wakil presidennya forum menyerahkan kepada DPP untuk mengkomunikasikan kepada PDI Perjuangan. Tentu harapannya ada kader dari Partai Persatuan Pembangunan yang nanti bisa digandeng sebagai calon wakil presiden sebagaimana mengulang kesejarahan kepemimpinan Ibu Megawati dengan Bapak Hamzahas. Koalisi PDI dengan P3. Sandiaga Uno, Pak Awi? Sejauh ini Sandiaga Uno belum menjadi kader P3 sehingga belum bisa kita ajukan. Bagaimana mengajukan orang yang belum menjadi kader P3. Sementara hasil Rapimnasnya mengamanatkan yang diajukan adalah kader P3. Gitu. Baik, berarti dengan kata lain bahwa kandidat cawapres ini ada beberapa nama ya sebenarnya? Ya, P3 itu banyak kadernya itu kan, baik yang sudah lama maupun yang baru. Tentu tidak bisa kita sampaikan hari ini. Dan itu akan dibicarakan lebih lanjut antara PDI dan P3. Hari ini merupakan langkah awal bagi kedua partai politik untuk menjajaki kerjasama yang konkret untuk pemilu 2024 nanti. Oke, baik. Kalau bicara sosok cawapres, seperti apa idealnya yang ada di mata P3 yang cocok disandingkan dengan Pak Ganjar? Ya, yang saling melengkapi kebutuhan dari Pak Ganjar. Misalkan hari ini Pak Ganjar diasosiasikan sebagai tokoh nasionalis. Maka harus dilengkapi dengan tokoh yang Islam, santri yang itu menjadi perwajahan P3 di situ. Kenapa? Karena P3 ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar dengan koalisi dengan PDIP sehingga nanti kita bisa mendapatkan komposisi di pemerintahan sehingga bisa berjalan lebih maksimal. Nah, kenapa menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar? Karena politik amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya bisa dilaksanakan, diterapkan apabila kita memang memegang kendali di pemerintahan. Artinya masuk dalam koalisi pemerintahan yang nanti akan memerintah. Harapannya supaya mewujudkan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Gitu. Baik, kalau untuk posisi cawapres ini Pak Awi, sebenarnya seberapa besar teman-teman P3 yakin approval-nya atau restunya dapat seperti itu untuk dapat posisi cawapres ini? Kita kan lagi ikhtiar gitu, lagi ikhtiar barangkali hasil diskusinya itu bisa mendapatkan kecocokan dengan teman-teman dari PDIP. Apalagi hari ini PLT Ketum DPP P3 diterima langsung oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri bersama jajarannya. Ini sebuah sejarah penting dalam perjalanan perpolitikan di nasional khususnya menyambut pemilu 2024 nanti. Oke.
Kita bicara mengenai koalisi yang sudah terbentuk dengan Golkar dan PAN, Pak Awi. Bagaimana sebenarnya keadaannya di dalam walaupun kemarin juga bertiga sudah bertemu kan, sebenarnya semuanya baik-baik saja. Tapi mungkin ada penegasan bagaimana Golkar dan PAN melihat ini? Ya, ketika para ketua umum kemarin bertemu di tempatnya Pak Erlangga, itu menegaskan, menyampaikan informasi dari P3 bahwa P3 sudah memutuskan melalui Rapimnasnya calon presiden. Nah, ini menyusul keputusan yang dibuat oleh Golkar dan PAN. Golkar di awal sudah membawa nama Pak Erlangga Hartarto. Baik. Pada jalan berikutnya, PAN sempat menyebut nama Pak Ganjar. Nah, hari ini P3 sudah mencapreskan Pak Ganjar. Artinya ketiga partai politik anggota KIB masing-masing sudah memiliki kandidat calon presiden. Betul. Tentu masing-masing capres itu akan dibicarakan satu sama lain. Kalau kemudian ternyata capresnya itu sama Pak Ganjar, ya apa yang disampaikan oleh teman-teman di awal bahwa KIB ini KIB plus. Oke. Ya KIB bersama dengan partai lain. Kalau ternyata kemudian capresnya tetap ada yang berbeda, ya mohon maaf. Karena kita waktu bergabungnya juga baik-baik, tentu ketika ada perbedaan politik, tentu menyelesaikannya juga dengan baik-baik juga. Oke, jadi dengan kata lain bahwa untuk saat ini semuanya baik-baik, tapi kedepannya kita belum tahu ya Pak Awi seperti apa jalan yang akan diambil ketiganya itu. Ya mudah-mudahan capresnya sama sehingga bisa membuat Mudah-mudahan barisan capresnya sama. Berarti Anda melihat juga kemungkinan mungkinkah Golkar atau PAN juga ingin merapat dari pandangan Anda? Ya kalau Golkar kan sudah secara tersirat sudah pernah menyebut nama Pak Ganjar. Oke. Nah kalau Pak Golkar masih menyebut nama Pak Erlangga karena itu keputusan Munas, kita hargai. Sama dengan Golkar menghargai hasil Rapimnas P3. Soal kemudian yang diterima hari ini adalah P3 terlebih dahulu karena kita membuat keputusan resmi menyampaikan keputusan yang sama. Kalau Golkar kan tidak bisa menyampaikan hasil Munasnya karena nama capresnya berbeda dengan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Oke, jadi sebenarnya untuk melihat tiga tadi partai besar ini ya masing-masing untuk saat ini masih win-win solution dulu ya Pak Awi ya, belum tahu akan kemana ke depannya seperti itu jadi ya. Oh iya, Oke. kan sama-sama Apakah masing-masing. berarti kemungkinannya bisa bubar, bisa juga jalan bareng tetap ya Pak Awi? Ya, seperti kami sampaikan tadi, kalau capresnya sama-sama Ganjar itu akan berapat ke PDIP. Oke. Yang diidealkan adanya KIB plus itu akan terwujud. Tapi kalau capresnya berbeda, ya tentu ya harus mengakhiri KIB itu gitu. Oke, dan nggak apa-apa ya Pak Awi ya, namanya pilihan kan ya? Ya nggak apa-apa kan, toh dari awal kita membentuk KIB itu ingin memecah kebuntuan Baik. supaya bangunan koalisi itu tercapai. Tetapi ingat ketika KIB berkumpul pertama kali itu belum ada capres yang disepakati. Yang ada hanya Golkar tadi. sudah memiliki capres Pak Erlangga, PAN dan P3 waktu itu masih menjajaki nama-nama yang potensial maju sebagai calon presiden. Kemudian PAN sempat menyebut nama Pak Ganjar meskipun belum diputuskan. Nah P3 hasil Rapimnas kemarin sekaligus halal bihalal dengan DPW P3 di seluruh Indonesia memutuskan Pak Ganjar melalui mekanisme resmi. Nah itu yang kita sampaikan kepada teman-teman PDIP hari ini. Gitu. Dan kita tahu Pak bahwa dinamikanya terus berkembang pekan-pekan ini. PDIP juga nampaknya intens berkomunikasi dengan banyak pihak termasuk Gerindra. Ini kalau dari Pak Awi melihat apakah ada kemungkinan PDIP, KIB, KKIR ini akan bentuk koalisi besar atau seperti apa kalau dari pandangan Pak Awi melihat ya perkembangannya ke depan? Ya kalau kita membentuk koalisi besar itu sah-sah aja dalam demokrasi ya. Tetapi rakyat itu tidak mendapatkan varian pilihan calon presiden yang banyak. Karena seolah-olah bahwa ketika terjadi koalisi besar itu calon presidennya hanya satu gitu. Tetapi kalau kemudian Golkar, kemudian Gerindra bersama dengan PKB tetap memberangkatkan, terus PDI bersama P3 atau dengan yang lain, terus koalisi perubahan juga berangkat. Itu kan indah demokrasi kita, saling mengisi satu sama lain. Kalaupun kemudian ternyata hanya dua pasang calon, ya itulah konsekuensi demokrasi. Tetapi sampai hari ini kami melihat teman-teman di koalisi yang lain itu masih solid dengan formasi koalisinya.
Baik, kalau dari prediksi Pak Awi sendiri, kira-kira ada berapa koalisi nantinya? Ya, kita lucu-lucuan aja. Paling banyak 3, meskipun secara Paling banyak konstitusi 3 itu ya? memungkinkan ada 4, tapi kalau prediksi kami itu paling banyak ada 3. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita kembali bahwa hari ini pertemuan dengan Ibu Mega, lalu tadi tertutup semuanya dan akan nanti diberikan keterangan pers beberapa saat lagi ya, setelah pertemuan tertutup. Kira-kira Pak Awi, garis besar yang mungkin akan kita dapatkan beberapa jam ke depan terkait baik itu dari P3 dan PDIP seperti apa? Pertama kira-kira masa depan koalisi ini, apakah cukup 2 partai ini atau bertambah dengan yang lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan itu juga akan bertambah pada partai lainnya. Jadi koalisi tidak hanya PDI dan P3. Ini feeling saya nanti akan juga bergabung partai-partai lain. Yang selanjutnya juga akan dibahas mengenai ataupun akan disampaikan mengenai kriteria calon wakil presiden. Karena Pak Ganjar itu tidak mungkin maju sendirian. Dia harus ada pasangan sebagaimana undang-undang pemilu mengatur itu. Nah, siapa calonnya itu pasti nanti kriteria-kriterianya, clue-nya akan disampaikan. Memiliki visi yang sama dengan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dan memiliki visi kebangsaan yang sama dengan PDI dan P3 yang sudah mengusung Pak Ganjar. Dan tentu faktor elektabilitas, faktor melengkapi dari kekurangan yang ada itu juga menjadi perhatian. Karena prinsipnya koalisi presiden itu kita ingin memenangkan kontestasi, tidak hanya sekedar pajangan saja. Baik, Pak Awi, kalau bicara mengenai kans ya untuk mendapatkan jatah cawapres, bargainingnya pasti luar biasa karena saya lihat bagaimana P3 langsung ya mengemukakan bahwa mendukung Ganjar ketika Ganjar baru saja deklarasi. Ini bargaining yang bagus sekali sih kalau Bu Mega bisa melihat. Tapi kita tahan dulu Pak Awi ya. Nanti kita bahas di segmen sesaat lagi. Sebentar saja Pak Awi, tetap bersama kami di Breaking News MNC News. Pengumuman nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP merupakan jawaban atas penantian panjang publik jelang pemilu 2024. Adalah Ketua Umum PDIP sendiri, Megawati Soekarno Putri, yang mengumumkan nama Ganjar sebagai capres dari PDIP. Didampingi sejumlah pengurus partai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba di Istana Batu Tulis Bogor Jumat pagi. Beberapa saat kemudian, Presiden Joko Widodo juga menyusul hadir dalam pertemuan para pengurus PDIP untuk mengumumkan bakal calon presiden yang akan diusung PDIP pada pemilu 2024 mendatang. PDIP dikabarkan sudah menuntaskan pembahasan bakal calon presiden yang akan diusung partai tersebut dan diharapkan seluruh anggota dan kader partai dapat menyikapi dengan bijak keputusan tersebut. Tepat jam 13.45, Megawati Soekarno Putri akhirnya membacakan pidato pengukuhan bakal calon presiden dari PDIP yang telah lama dinantikan masyarakat. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan. Ganjar Pranowo menyatakan rasa hormatnya atas penunjukan dirinya sebagai bakal calon presiden dari PDIP dan akan melakukan yang terbaik untuk mengemban amanat partai. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan
Kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Keputusan Megawati terkait Capres PDIP dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, baik pertimbangan terhadap dinamika dunia maupun nasional. Selain itu, bakal calon presiden dari PDIP juga sudah mempertimbangkan berbagai kriteria kepemimpinan, serta refleksi dan kontemplasi dengan Yang Maha Kuasa. Tim Liputan melaporkan. Usai dicapreskan oleh PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak banyak yang berubah dari dirinya. Ia mengaku mendapatkan banyak ucapan selamat dan melakukan komunikasi politik dengan para tokoh dan partai. Jadi setelah ditugaskan menjadi baca pres, apa yang berbeda dari seorang Ganjar Pranowo? Nggak ada, sama aja. Nggak ada. Nggak ada yang berbeda, mungkin lebih sibuk Pak, atau lebih banyak juga berdialog dan lain-lain? Lebih banyak WA masuk. WA masuk lebih banyak. WA-nya yang seperti apa sekarang setelah menjadi baca pres? Macam-macam, ada yang kasih masukan, kasih selamat, dan saya harus minta maaf ini. Karena 6.000 lebih WA-nya kemarin belum sempat kebalas. Oke. Handphonenya hang. Oke, 6.000 lebih saat mungkin beberapa chat di antara chat saya sebetulnya, Pak. Oh iya ya, aduh, berarti bener ya, saya minta maaf di depan kamera ini ya. Pak, sekarang setelah Pak Ganjar ditugaskan oleh partai menjadi baca pres, politik sepekan ini Pak, rentetan manuvernya cukup banyak. Ada tanggapan dari Pak Ganjar? Enggak, biasa saja. Selalu setiap ada statement, ada pernyataan, ada kepastian, pasti terjadi konsolidasi. Apakah itu tentu di kami, apakah itu di partai lain, apakah itu di kelompok-kelompok yang kira-kira mereka juga menyiapkan diri untuk kompetisi, begitu ya. Selalu ada. Jadi efek dari pernyataan kemarin memang sudah kita duga. Pasti kemudian akan menimbulkan cerita-cerita baru yang menurut saya ya dalam politik biasa saja. Jadi Pak Ganjar pun sudah menduga bahwa pencapresan Bapak ini akan memantik dinamika. Oh ya, ketika Bu Mega kemarin mendeklarasikan itu, mengumumkan itu, ini pasti akan menjadi game changer gitu. Ya. Bapak merasa nggak sih Pak, Bapak adalah game changer di peta politik sekarang? Partai saya kira. Partai. Bukan seorang Ganjar Pranowo. Saya bagian. Ya, pemirsa, P3 bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan rekan Camar Henda di kantor DPP PDIP Jakarta. Selamat siang Camar, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Selamat sore Juno dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di DPP Partai PDI Perjuangan, yang mana hari ini adanya pertemuan antara Partai P3 dan juga PDI Perjuangan, dan seperti yang disaksikan di layar kaca tadi bahwa pihak dari sejumlah elit P3 ini disambut langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Adapun agenda hari ini adalah berkaitan dengan pengusungan dan juga memperkuat dari konsolidasi untuk pemenangan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang saat ini menjadi satu-satunya calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan dan juga P3 untuk Pilpres 2024. Dapat kami sampaikan bahwa sejumlah agenda yang dilakukan saat ini memang berlangsung secara tertutup, namun sejumlah poin penting yang dapat kami sampaikan adalah berkaitan dengan bagaimana penguatan dari kedua belah partai serta kerjasama yang akan dilakukan untuk pemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024. Kemudian juga tadi untuk hal-hal yang sudah disampaikan adalah berkaitan dengan penguatan serta bagaimana nantinya langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pemenangan tersebut. Dan tadi untuk sejumlah tokoh dan juga elit politik yang hadir, diantaranya adalah PLT Ketua Umum P3 yakni Mardiono, kemudian juga bersama dengan Sekjen P3 Arwani Tomafi, beserta dengan Bendahara Umum DPP P3 yakni Arya Permanagraha, serta sejumlah misionaris P3. Dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya pihak dari Partai P3 ini sudah melaksanakan konsolidasi dan juga
Rapimnas pada 25 April lalu, dan nantinya ini juga akan membahas serta akan memberikan usulan kepada PDI Perjuangan siapakah cawapres ataupun calon wakil presiden yang nantinya akan menemani Ganjar Pranowo. Detail bagaimana nantinya konsolidasi bersamaan dengan bagaimana sistem yang akan diberlakukan serta perjanjian-perjanjian khusus, kami masih terus menunggu dan juga menanti bagaimana hasil dari konsolidasi dan juga pertemuan antara P3 dan juga PDIP hari ini. Seperti diketahui di Istana Batu Tulis beberapa waktu yang lalu sekitar 21 April bahwa Ganjar Pranowo ini sudah ditetapkan sebagai calon tunggal untuk calon presiden 2024 pada Pilpres mendatang, yang mana Megawati Soekarno Putri ini juga sudah memerintahkan kepada Ketua DPP Partai PDI Perjuangan bahwasanya untuk bisa berkomunikasi dengan sejumlah elit partai dan juga pemimpin-pemimpin partai berkaitan dengan Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo yang saat itu juga hadir dan juga sebagai kader dari Partai PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada seluruh kader dan juga seluruh masyarakat Indonesia tentunya bagaimana nantinya Pilpres dan juga pemilu dijalankan, bahwa ini menjadi sebuah tolak ukur demokrasi di Indonesia dan juga kemajuan bagi bangsa, bagaimana nantinya masyarakat Indonesia bisa memilih pemimpin yang amanah dan juga bisa memajukan Indonesia untuk Indonesia emas, Indonesia maju. Sementara Juno. Baik, terima kasih. Cabar Hayanda melaporkan langsung dari kantor DPP PDIP Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan kita masih bergabung dengan Ketua DPP P3, Pak Ahmad Baidowi. Pak Awi, Ya. masih bersama. Maaf ya, nunggu sedikit, kita ada beberapa berita paket. Nah, kalau pertanyaan tadi Pak Awi kita sambung, bagaimana sebenarnya bargaining ya yang ditawarkan di bawah P3 untuk PDIP ini? Karena kita tahu ini P3 ibaratnya gasken gitu ya, langsung ngegas ketika Pak Ganjar disebut, dan ini partai pertama yang langsung dengan terang bahwa akan mendukung Ganjar. Apakah hal ini juga harusnya dilihat PDIP bagaimana loyalitas yang dimiliki P3, dan harusnya cawapres tadi sudahlah jatahnya memang buat dari P3, begitu Pak Awi? Ya kalau pakai rumus hukum ekonomi pasar, ibarat ini saham seri A gitu. Tapi kan ini politik, bukan ekonomi. Ya kita serahkanlah kepada pimpinan PDIP dan pimpinan P3 untuk berembuk, menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh kader-kader kita di bawah, bahwa harapannya pasangan yang pernah terjadi dulu Megawati Soekarno Putri bersama Hamzahas itu bisa terulang di pemilu 2024 mendatang gitu. Ya, dengan kata lain ya Pak Awi, bahwa memang kedekatan P3 dan PDIP ini memang luar biasa kalau kita lihat histori. Jadi pasti ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk Bu Mega ya sebenarnya ya. Ya, ini bukan hanya persoalan karena kedekatan gedung kantor kami yang bersebelah berbatas dengan tetapi juga kedekatan hati antara P3 dan PDIP sesama partai yang dulu terdolimi di zaman Orde Baru. Nah, perjalanan sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan koalisi PDIP itu sangat heroik dulu ketika dimulai dengan Mega Bintang. Terus kemudian berlanjut ke Mega Hamzah. Dan juga di kepala pilkada banyak kita berkoalisi dengan PDIP dan memenangkan kontestasi. Bahkan di Tasikmalaya yang menjadi basis P3 itu PDI bupatinya wakilnya dari P3. Di Jawa Tengah begitu, dan banyak lainnya. Jadi hubungan dengan PDIP itu bukan hari ini saja, bukan sesuatu yang baru. Baik, jadi bukan karena for the sake of tadi bahwa Ganjar dicapreskan baru P3 bergerak, tapi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana sebenarnya hubungan antara PDIP dan P3 tadi di daerah pun luar biasa ya Pak Awi ya. Ya, karena kita membangun koalisi kerjasama yang saling melengkapi satu sama lain. Maka kalau kemudian silakan Pak Awi. Kalau PDI tadi bergerak di sisi merahnya nasionalisnya, kita dari sisi Islamnya, santrinya khususnya Islam tradisional, yakni kalangan Nahdliyin gitu. Dan sejarah Republik ini selalu nasionalis dengan Islam tradisionalis itu selalu bersama-sama, dan itulah yang memegang kekuasaan selama perjalanan Republik ini. Jadi pas sekali lah kombinasinya Pak Awi ya. Ya kalau kita mengulang sejarah itu kan bukan sesuatu yang salah. Bahkan saya kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi kalau P3, jas hijau, jangan sekali-kali melupakan jasa ulama gitu. Jadi
Dua hal Oke. ini saling melengkapi. Gitu. Nasionalis tadi dan religius. Nah, Pak Awi, kita menarik Ya. bahwa P3 juga belakangan banyak menjadi perbincangan ketika Pak Sandi keluar dari Gerindra, lalu tadi ya ancang-ancangnya bahwa akan pindah ke P3, namun belum ada keputusan seperti itu, masih Ya. mempelajari. Bagaimana sebenarnya dinamika internal P3 melihat sosok Sandi? Komunikasi seperti apa yang terbangun? Karena publik pun pasti ketika hari ini bertemu banyak yang mengasumsikan bahwa cawapresnya pasti Sandi karena tadi Sandi akan bergabung. Padahal kita tahu Pak Sandi juga belum menyatakan resmi bergabung dengan P3. Ya, kalau dari internal P3 itu sangat terbuka dengan Pak Sandi. Oke. Semua, baik dari pusat sampai daerah, sampai kecamatan, PAC, dan ranting itu tidak ada keberatan dengan Pak Sandi. Karena Pak Sandi tokoh yang cukup populer juga, mewakili kelompok-kelompok Islam. Namun demikian, apakah Pak Sandi menjadi kader dari P3, kita juga belum tahu. Ya. Karena sampai sekarang kita belum pernah melihat ataupun mendengarkan secara resmi Pak Sandiaga Uno ini menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Indikatornya sederhana saja. Seseorang menjadi kader partai itu apabila yang bersangkutan memiliki kartu tanda anggota atau KTA. Baik. Selama belum memiliki KTA, itu belum menjadi kader partai. Dan kedekatan Pak Sandi dengan kader-kader P3 di daerah itu bisa terlihat dari berbagai kegiatan dari P3 di sejumlah daerah. Pak Sandi hadir memberikan support, memberikan menjadi pemateri, memberikan inspirasi, semangat, dan seterusnya kepada kader-kader P3 di daerah beliau. Hadir baik diundang oleh DPC, DPW, melalui Rapimwil, Mukerwil, ataupun peringatan harga, beliau hadir gitu. Itu menunjukkan bahwa kader-kader P3 itu tidak ada masalah dengan Pak Sandiaga Uno gitu. Oke, jadi sebenarnya Pak Awi bahwa hubungan dengan Pak Sandiaga Uno sangat baik seperti itu ya. Dan saya pun sempat berbincang sebenarnya dengan Pak Uno beberapa waktu yang lalu terkait kepindahan ini. Tapi ya Pak Sandiaga masih malu-malu lah seperti itu. Tapi kalau bicara presentasi Pak Awi, kira-kira seberapa dari 10 ya, 0 sampai 9 atau 0 sampai 10, Ya, seberapa? sudah masuk ke angka 7 lah. Oke, angka 7 lah ya. Kalau kemarin sebelum keluar dari Gerindra dia masih angkanya 5. Baik. Tapi setelah keluar dari Gerindra paling tidak speednya naik ke jadi 7. Angka 7 ya. Yang 3 itu Aha. tergantung mau bergabung dengan P3 atau dia masih mau lihat-lihat dulu. Ada target politik Tapi ternyata- kalau gabung sama P3 Pak Awi, apakah ya pasti diberikan tiket cawapres gitu? Belum tentu juga. Kalau bergabung dengan P3 dia punya peluang untuk diusulkan. Baik. Karena Rapimnasnya jelas hasil yang kedua itu diharapkan kader P3 yang mendampingi Pak Ganjar. Baik. Nah, saya katakan kalau belum bergabung bagaimana kita mau mengusung kan begitu. Jadi ini ya kalau bicara Pak Sandiaga Uno itu semua di tangan Pak Uno ya untuk melihat bagaimana move atau langkah ke depannya ya Pak Awi ya. Ya pasti, Oke. Pak Uno sebagai politisi pasti melihat peluang-peluang tersebut dengan secara seksama. Baik. Supaya ada kerjasama, simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain gitu. Oke, seberapa bahagia Pak Awi kalau misalnya Pak Uno memang masuk P3? Ya Pak Sandiaga Uno itu tokoh yang populer, yang disukai oleh milenial Muslim, diharapkan itu turut mendongkrak perolehan suara P3 di pemilu 2024 mendatang. Oke. Baik, Pak Awi, satu mungkin terkait hari ini dan tadi kita luar biasa spektrumnya, kita udah bicara banyak sekali, kita bicara KIB ya, bicara juga bagaimana koalisi ke depannya, Pak Uno juga sosok yang kerap dikaitkan dengan P3. Kalau hari ini, apakah ada agenda lain Pak Awi yang kira-kira dibahas yang mungkin ya tidak semua orang tahu atau ya kalaupun tidak semua orang tahu berarti nggak bisa diungkapkan juga sebenarnya Pak Awi. Tapi apakah ada agenda lain Pak Awi untuk hari ini? Ya, pasti selain soal kriteria cawapres, selain menyampaikan hasil Rapimnas, bagaimana skema tim pemenangan ke depan, bagaimana penertiban pasukan ke bawah supaya ini bisa menang dengan mudah dan tanpa menimbulkan riak-riak di lapangan, dan bagaimana strategi kampanye yang akan dilakukan ke depan, termasuk juga pembentukan tim, ya semua pasti akan dibahas, disinggung lah dalam pertemuan tadi. Namun demikian, pastinya nanti akan disampaikan, diumumkan langsung oleh para petinggi yang mengikuti pertemuan tersebut. Baik, Pak Awi, terima kasih sekali atas waktu dan diskusi singkatnya. Sehat-sehat ya, itu yang paling penting biar kita tetap bisa berkarya, bisa tadi memberikan kontribusi. Selamat untuk P3 dan juga PDIP ya untuk kontestasinya. Semoga hasil yang baik untuk keduanya. Terima kasih.
Pak Wi. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno bertemu dengan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, dalam acara Rakorda TPA KD di Semarang, Jawa Tengah. Wacana duet Ganjar Sandi semakin santer terdengar, bahkan Ganjar mengaku memiliki kecocokan dengan Sandiaga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga capres PDI Perjuangan bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Keduanya hadir menjadi narasumber Rakorda Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang diadakan oleh OJK Jawa Tengah. Suasana keakraban terlihat saat keduanya bertemu. Kedekatan keduanya disebut-sebut menjadi sinyal untuk berduet maju dalam Pilpres 2024. Kita selalu cocok. Kalau bahas desa mesti bareng kok. Bahas wisata mesti bareng, cocok. Selamat. Selamat. Luar biasa. Emang udah berkati kan? Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Pak Sandi berlabuh di P3 itu gimana sih Pak? Ya kita hormati prosesnya. Sama-sama. Yang penting Mas Ganjar sudah insya Allah kita dukung. Isu bergabungnya Sandiaga Uno ke P3 semakin kuat pasca pamitnya Menparekraf ini dari Partai Gerindra. Sandiaga diprediksi akan diusung menjadi cawapres yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan oleh P3 sebagai calon presiden. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. PDI Perjuangan mengapresiasi dukungan P3 terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024, namun mengenai siapa pendamping Ganjar, PDIP masih belum akan membahasnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan persnya pagi tadi menyatakan PDIP terus menjalin komunikasi politik dengan semua pihak terkait Pilpres 2024. Terkait dukungan pada kader PDIP Ganjar Pranowo, PDIP apresiasi dukungan P3 dan Partai Hanura yang telah secara resmi disampaikan. Kemudian partai juga terus melakukan komunikasi politik, membangun kerjasama partai politik. Kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan, dan sebelumnya Partai Hanura juga telah memberikan dukungan. 3 hari yang lalu saya sudah bertemu dengan Bapak Usman Sabta, Ketua Umum dari Partai Hanura, menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga dibahas. Usai P3 secara resmi menyatakan dukungan pada Ganjar, berarti dengan 128 kursi PDIP Perjuangan di parlemen dan 19 kursi P3, Ganjar sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebut syarat Capres 2024 minimal harus kuasai 115 kursi di DPR. Sementara itu hari ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediaman di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Selain halal bihalal dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ikut dalam pertemuan mengungkapkan pertemuan juga membahas dinamika politik pasca diumumkannya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo menyempatkan diri berjalan kaki bersama masyarakat di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Minggu pagi. Gubernur Jawa Tengah yang juga capres dari PDIP itu memulai kegiatannya sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Ganjar ditemani warga dan relawan pendukungnya. Tak ayal Ganjar pun jadi pusat perhatian, tak sedikit yang meminta foto serta berjabat tangan dengannya. Ia juga kerap diteriaki oleh relawan pendukungnya dengan teriakan Presiden. Kegiatan tersebut tak lain sebagai upaya Ganjar untuk merebut suara kalangan milenial. Sebenarnya milenial ini kan punya komunitasnya ya, dan mereka tidak bisa di klaster sendiri. Kalian adalah milenial, enggak. Kami adalah skateboard, kami adalah e-sport, itu anak-anak sekarang. Kami adalah filmmakers, kami adalah YouTubers.
Maka sebenarnya kita butuh komunikasi dengan anak-anak pada keinginan, pada talent yang mereka punyai, dan kita ngobrol dengan mereka. Sehingga apa yang menjadi gagasan, ide mereka, punya harapan memang ini bisa tersalurkan untuk menghadapi perubahan zaman seperti ini. Dan mereka harus eksis begitu. Ya, sebelumnya P3 mengumumkan dukungannya untuk calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. P3 sepakat mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Keputusan DPP P3 tersebut disampaikan di Sleman, Yogyakarta, Rabu siang. PLT Ketua Umum P3 menyebut keputusan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres telah melalui Rapimnas 2 hari berturut-turut. Dengan ini maka P3 ikut mendukung keputusan PDIP mengusung Ganjar. Mardiono pun juga berbicara soal nasib koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar dan PAN. Ia mengklaim hingga kini tidak ada perbedaan pendapat di dalam KIB mengenai capres yang didukung. Namun PAN dan Golkar hingga kini juga belum menyatakan sikap. Partai Persatuan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Akan kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Rian Kaputra. Dan pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP pada siang hari ini. Pertemuan ini membahas dukungan P3 terhadap Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Dan langsung saja kita bergabung ke kantor PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan antara P3 dan juga PDIP di kantor PDIP sudah dimulai sejak beberapa menit yang lalu. Pertemuan ini dilakukan sekitar pukul jam 3 siang. Tadi ke DPP PDIP karena hari ini ada pertemuan dengan P3 dan juga PD Perjuangan ya Pak? Iya, siang nanti. Itu apa kira-kira yang nanti akan dibahas sebetulnya Pak? Saya kira komunikasi institusi ya antara dua partai yang akan dilakukan dan kemudian pola-pola kerjasama yang akan dibangun karena dua partai ini sudah menyatakan bahwa calon atau bakal calon presidennya adalah Ganjar Pranowo. Nah, mungkin itulah yang akan dilakukan, pola-polanya seperti apa yang mesti dilakukan dan seterusnya. Sebagai baca pres, Bapak berharap apakah ada partai lagi yang bergabung, memperkuat barisan, atau yang sekarang sebetulnya sudah cukup, nggak perlu besar-besar? Kalau kita bicara ya lebih banyak, lebih bagus gitu. Dia mau ke sana kok. Yang ke sana boleh loh ya. Oh iya, beda jalan. Ya. Oke, jadi lebih banyak. Setuju ke sana semua ya? Setuju. Berarti kita satu barisan nih. Siap. Nih. Iya. Jadi lebih banyak partai justru lebih baik, lebih bagus. Iya, karena sebenarnya kalau kerjasama itu bisa berlanjut sampai kemudian nanti di parlemen komposisinya seperti itu, pasti pemerintahan akan kuat. Dan Republik ini cukup besar, sehingga kalau diurus sendirian ya pasti tidak mudah. Kalau diurus bersama kan spirit gotong royong, kekuatannya, terus kemudian kebersamaannya jauh lebih baik. Pak, tentang koalisi PDIP dengan P3, banyak yang melihat bahwa ini memang punya ikatan yang cukup kuat ya. Pak Ganjar juga dianggap kemudian bukan orang baru di keluarga besar P3. Gimana Pak? Ya dengan siapapun sebenarnya, tapi dengan P3 memang punya relasi. Kan pernah Mega Bintang, pernah Mega Hamzah, ya.
wakil gubernur saya juga P3, jadi memang punya relasi itu. Setidaknya ya ada cerminan warna nasionalis dan religiusnya jadi satu itu. Itu beberapa kalau kita melihat dari sisi kesejarahan, tapi ke depan tentu kerjasamanya akan membuka ruang yang lebih banyak lagi. Pak Sandi itu kan dikabarkan menguat akan bergabung ke P3. Kemudian saya juga mewawancarai Pak Mardiono mengharapkan bahwa memang ada duet Ganjar Sandi. Pak Ganjar oke nggak dengan nama itu? Biarkan dinegosiasikan antar partai. Jadi itu biarkan menjadi wewenang partai begitu? Biar dinegosiasikan, biar dikomunikasikan. Pak. Ya, kita sudah sama-sama mendengarkan wawancara rekan kami Reinhardt dengan Ganjar Pranowo terkait pertemuan antara DPP P3 dan PDIP pada siang hari ini yang pertemuannya sudah berlangsung. Dan untuk mengetahui seperti apa jalannya pertemuan antara P3 dan PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, kita akan bergabung dengan rekan kami yang sudah ada di sana, Camar Haenda. Selamat sore, Camar. Ya, baik. Selamat sore Rianka dan juga pemirsa. Saat ini betul sekali saya sudah berada di DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dan seperti diketahui bahwa hari ini ada pertemuan antara kedua partai, baik dari P3 dan juga PDIP, yang mana akan membahas mengenai penguatan dan juga kerjasama untuk nantinya mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Tadi kami juga melihat sejumlah rombongan elit partai Persatuan Pembangunan atau PPP ini datang berjalan kaki dari gedung DPP P3 yang bersebelahan dengan DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dan agenda hari ini memang merupakan konsolidasi yang sudah digadang-gadang oleh kedua partai ini untuk bisa bersilaturahmi dan juga mempersiapkan pemenangan Ganjar Pranowo, yakni Gubernur Jawa Tengah yang saat ini sudah resmi sebagai calon tunggal untuk calon presiden di pemilu 2024. Dapat kami sampaikan tadi yang hadir dari pihak P3 diantaranya adalah PLT Ketua Umum P3, yakni Mardiono, kemudian juga Sekjen P3 Arwani Tomafi, beserta dengan Bendahara Umum DPP P3 Arya Permanagraha, dan disambut langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, beserta dengan Ganjar Pranowo yang tadi juga memberikan ucapan selamat datang begitu kepada sejumlah elit politik dari P3, yang mana Ganjar ini tentunya menjadi salah satu sosok penting yang dihadirkan pada hari ini. Tujuan lain selain dari mengukuhkan kerjasama pemenangan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia adalah mengenai pembahasan Rapimnas ke-5 P3 yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 25 April yang lalu. Adapun P3 nanti juga direncanakan akan mengusulkan cawapres atau calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo kepada PDIP. Namun untuk bagaimana sistem yang akan dilakukan serta bagaimana nantinya pemilihan dari cawapres tersebut, ini kita masih menunggu hasil keputusan apakah ada perjanjian politik ataupun juga kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak dari partai ini. Dan tadi agenda selain dimulai dari lagu Indonesia Raya, kemudian juga menyanyikan mars dari masing-masing partai, dan juga sambutan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, juga PDI Perjuangan ini seperti diketahui bahwa sebelumnya Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan kepada Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI Perjuangan untuk bisa melakukan komunikasi dengan sejumlah pimpinan partai berkaitan dengan penguatan nantinya pada Pilpres 2024. Seperti kita ketahui bahwa elektabilitas dari Ganjar Pranowo ini sempat menurun dari sekitar 27% menjadi 19% dikarenakan adanya polemik berkaitan dengan pembatalan dari Piala Dunia U20 di Indonesia. Namun PDI Perjuangan ini tetap berkeyakinan bahwasanya Ganjar Pranowo ini akan mendulang suara yang besar dan juga PDI Perjuangan akan bisa membuat koalisi yang besar dengan partai-partai lain. Dan kita akan nantikan pula sebetulnya yang paling dinanti oleh masyarakat salah satu siapa nantinya pendamping dari Ganjar Pranowo. Dan seperti diketahui pula bahwa sudah ada sinyal-sinyal politik bahwasannya Sandiaga Uno ini sudah akan bergabung dengan P3. Namun hingga dengan saat ini kami juga belum mendapatkan informasi lanjutan. Dan pada saat ini
memang diketahui bahwa Sandiaga Uno dihubungi secara terpisah, belum mengetahui bahwa hari ini akan ada pertemuan antara kedua belah partai, antara P3 dan juga PDI Perjuangan, dan kita akan nantikan sebetulnya seperti apa nantinya hasil dari konsolidasi dari kedua partai ini, karena seperti diketahui bahwa Megawati Soekarno Putri sudah menginstruksikan kepada partainya untuk bisa lebih fokus kepada pemenangan, baik dari struktural partai, kemudian juga anggota legislatif, hingga dengan eksekutif partai yang saat ini juga sedang menjabat. Dan Presiden Joko Widodo juga pada 21 April yang lalu bertempat di Istana Bogor, di Istana Batu Tulis Bogor, ini juga turut hadir untuk bisa menyaksikan bagaimana proses Ganjar Pranowo secara resmi diumumkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden, dan presiden juga menyampaikan bahwa nantinya Pilpres dan juga pemilu 2024 dijadikan sebagai kontestasi politik dan juga kemajuan demokrasi di Indonesia, dan diharapkan masyarakat ini lebih cermat dalam memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Sementara demikian, Camar. kembali ke studio. Iya, Camar. Pertemuan antara P3 dan PDIP saat ini berlangsung secara tertutup. Tentu kita ingin tahu hasilnya seperti apa, namun kita juga harus masih menunggu, termasuk yang tadi Anda sampaikan, apakah ada perjanjian politikah nanti, apakah P3 akan menawarkan cawapres ke PDIP. Tapi kira-kira pertemuan ini, Camar, berlangsung berapa lama? Ya, Rianka dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapat, ini apabila dimulai pada pukul 14.30 tadi, maka ini akan selesai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, atau selama-lamanya ini adalah sekitar 3 jam. Namun kami juga masih menantikan informasi sebetulnya bagaimana situasi dan kondisi yang ada di dalam, apakah berjalan secara lancar ataukah nantinya akan ada interupsi atau sejumlah masukan yang diterima dari kedua partai dan juga saling memberikan masukan. Namun yang dapat kami sampaikan hingga dengan saat ini bahwa untuk proses dari konsolidasi ini akan berakhir pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, namun tentunya ini bisa lebih cepat atau bisa lebih mundur dari jadwal yang seharusnya. Rianka. Ya, baik, Camar. Namun jika Anda lihat tadi dari pertemuan bagaimana ada P3 yang berjalan kaki menuju PDIP, sementara P3 diakui oleh PDIP sebagai kakak, mengingat P3 lebih tua beberapa hari saja dari PDIP. Dari pertemuan awal tadi yang masih ada jurnalis, ada wartawan di sana, Anda memperkirakan pertemuan saat ini berlangsung seperti apa, Camar? Ya, berdasarkan pemantauan kami bersama dengan sejumlah rekan media yang lain, memang untuk pertemuan yang terjadi tadi di ruang rapat, ini juga silaturahmi dan juga bagaimana kedekatan yang juga terjalin dengan PDI Perjuangan dan juga P3 maksud kami, karena dari sejumlah elit politik ini juga secara lengkap hadir untuk bisa menghadiri pada proses konsolidasi hari ini. Di antaranya tadi bisa kita lihat dari PLT P3 atau Ketua Umum P3 Mardiono yang langsung disambut hangat oleh Megawati Soekarno Putri dan juga Ganjar Pranowo selaku calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kami melihat di sini situasi politik dan juga bagaimana nantinya persiapan yang dilakukan ini bisa saja berjalan dengan lancar, dikarenakan tadi seperti yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri berkaitan dengan struktural partai, anggota legislatif, hingga dengan eksekutif partai merapatkan barisan untuk pemenangan pada Pilpres 2024 mendatang, dan salah satunya seperti yang diberikan amanah kepada Puan Maharani selaku ketua dari DPP PDI Perjuangan untuk bisa merapatkan barisan dan juga menjalin hubungan yang baik dengan semua partai, dengan para pemimpin-pemimpin partai, dan tentunya ini lebih kepada P3 yang saat ini juga sudah ada sinyal-sinyal politik untuk bisa memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo selaku capres yang akan diusung pada Pilpres mendatang. Namun meski begitu tentunya yang terlihat di layar bisa saja sama atau bisa saja berbeda hasilnya dengan nanti yang akan disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga yang akan disampaikan oleh Mardiono selaku Ketua Umum dari P3. Kita akan nantikan bersama, Rianka.
Khusus untuk Ganjar, saat P3 menyampaikan dukungannya untuk Ganjar pada 25 April kemarin, tidak ada Ganjar di sana. Kita tidak bisa melihat bagaimana tanggapan Ganjar secara langsung. Untuk tadi, ketika Ganjar menerima kedatangan P3, seperti apa? Ekspresi atau hal yang dilakukan oleh Ganjar? Seperti yang disampaikan dan juga dilihat di layar kaca, bahwa sambutan hangat begitu terasa dari pihak PDI Perjuangan, dan tidak terkecuali Ganjar Pranowo selaku calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Kami melihat bahwa meskipun Ganjar ini belum memberikan statement, tapi dari sejumlah gerak-gerik begitu, kemudian juga apabila kita melihat kepada statement sebelum dirinya dicalonkan secara resmi oleh PDI Perjuangan, bahwa tentunya kontestasi politik ini akan dijadikan sebagai ajang untuk bisa membenahi Indonesia dan juga melanjutkan estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo selaku yang bertindak sebagai kader partai pada 21 April di Istana Batu Tulis Bogor menyebutkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa meneruskan estafet kepemimpinan, kemudian juga bisa memajukan Indonesia, dan hal ini merupakan salah satu sinyal dari Presiden Joko Widodo untuk agar selaku kader ini ia turut mendukung dari Ganjar Pranowo, dan Ganjar Pranowo juga memberikan tanggapan yang positif dan memohon doa, dan juga bagaimana nantinya partai PDI Perjuangan ini bisa memberikan dukungan yang terbaik beserta dengan sejumlah kadernya yang bisa tentunya dilihat nantinya bagaimana konsolidasi yang akan dilakukan untuk pemenangan Pilpres 2024. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Camar atas laporan dari sambungan telepon. Tadi kita juga sudah mendapat informasi langsung dari Camar bahwa pertemuan ini berjalan silaturahmi begitu hangat. P3 dan PDIP kemungkinan besar akan berkoalisi untuk mendukung Ganjar sebagai capres. Dan ini juga tentunya nanti akan berdampak kepada KIB yang juga ada P3 di sana. Dan pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan mengunjungi kantor DPP PDIP pada siang ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerahkan hasil rapat pimpinan nasional bahwa P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. P3 akan melakukan komunikasi politik dengan Ketua DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga akan membahas bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Untuk diketahui, PPP meminta PDIP memberikan posisi calon wakil presiden setelah mengusung Ganjar. Ya, kita lihat kembali pertemuan antara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP pada sore hari ini. Pertemuan ini membahas dukungan P3 terhadap Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Ini adalah momen saat P3 datang ke kantor DPP PDIP yang kantornya hanya berjarak hanya sekitar beberapa ratus meter. Berjalan kaki mungkin hanya butuh waktu sekitar 2 hingga 3 menit saja. Ketua DPP yang telah menyambut kehadiran Pak PLT, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang didampingi oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan. Dan mereka akan segera naik ke lantai 5 di DPP PD Perjuangan untuk memulai pertemuan, dan rencananya Pak PLT Ketua Umum akan disambut oleh Ibu Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri di lantai 5. Dan ada 12 orang yang mewakili DPP Partai Persatuan Pembangunan, dan juga sebanyak 9 orang ada dari Partai PDI Perjuangan. Lalu di antara fungsionaris DPP PDI Perjuangan ada Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung yang turut dalam pertemuan ini. Dan saat ini Pak Hasto Kristianto sedang memperlihatkan ornamen-ornamen yang ada di lobi kantor PDI Perjuangan. Ada tertulis di sana Satyam Eva Jayate, yang artinya bahwa kebenaranlah yang akhirnya akan menjadi, bahwa kebenaran itu yang akan menjadi pemenang.
kurang lebih seperti itu artinya. Dan inilah yang diyakini oleh PDI Perjuangan dalam gerak langkah dan dalam gerak ideologis yang diperlihatkan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri sejak di zaman Orde Baru, berjuang untuk memperjuangkan demokrasi agar Indonesia hidup dalam demokrasi Indonesia, dalam demokrasi yang memberikan kebebasan bersuara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kawan-kawan juang, seperti yang Anda telah ketahui bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri telah memutuskan sekaligus mengumumkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PD Perjuangan 2024-2029 sehari sebelum Hari Idul Fitri, dan kita meyakini bahwa pengumuman tersebut adalah sebagai pengumuman yang terbaik di hari yang terbaik, di momentum yang terbaik. Dan hari ini Partai Persatuan Pembangunan yang telah memutuskan bersatu bersama PDI Perjuangan berkumpul di tempat ini untuk menyampaikan sebuah momentum yang tentu yang terbaik. Dan saat ini Ibu Ketua Umum telah tiba di lantai 5 bersama Bapak Ganjar Pranowo, lalu ada Bapak Komarudin Watubun, ada Pak Pramono Anung, ada Pak Utut Adianto, Bapak Yasona Lawli. Ini adalah bagian dari momentum yang sangat tentu kita nanti-nantikan, dan Ibu Ketua Umum menanti Bapak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Mardiono, yang akan segera tiba di lantai 5 bersama Pak Hasto Kristianto. Dan sudah tiba, inilah momentumnya. Itu satu pagar saja tetangga. Mau ambil makan. Tapi dong dari sementara nanti. Ya, pemirsa, jelang pemilu 2024 kian memanas. Hari ini P3 bertemu dengan PDIP dalam mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dan siang ini kita akan membahasnya bersama dengan Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat siang, Bang Ray. Siang, Bung. Iya, Bung Ray. Saya menantikan Anda menggunakan peci nih supaya suasananya sama dengan di P3 dan di PDIP. Iya ini. Ya Bung Ray, bagaimana Anda melihat pertemuan P3 ke PDIP hari ini? Kita bahas dulu secara umum. Bagaimana Anda melihatnya, Bang? Tentu kalau konteksnya logik, ya logik lah. Karena P3 kan sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Dan satu-satunya sebagai calon presiden dari P3 gitu. Sementara PDI juga sudah mengemukakan yang sama. Sehingga kalau mereka bertemu, ya tentu ini pertemuan dari satu calon presiden yang sama. Jadi kalau dibilang ini logik, ya logik gitu. Saya kira masalahnya bukan pada pertemuan itu, tetapi apakah dengan pertemuan PDI Perjuangan ini misalnya Koalisi Indonesia Bersatu menjadi
sesuatu yang tidak lagi penting bagi P3 misalnya. Apakah pertemuan ini akan membuat semacam koalisi baru di mana nanti pengusungnya adalah PDI Perjuangan dengan P3 gitu. Dan termasuk di dalamnya tentu akan membicarakan siapa figur calon presiden, wakil presiden yang akan diusung oleh Ganjar Pranowo ataupun katakanlah sementara koalisi P3 dengan PDI Perjuangan ini gitu. Itu satu. Tapi perlu memang kita ingatkan juga bahwa koalisi PDI dengan P3 itu bukan barang baru. Ya. Seingat saya pemilu tahun 97 itu juga ada koalisi meskipun tidak resmi dikatakan koalisi ya, tapi semacam koalisi antara PDI Perjuangan dengan P3. Istilahnya saat itu mega buya gitu ya, karena saat itu di PDI non P ya, PDIP non PDI-nya yang lain gitu mengusung Megawati atau diketuai oleh Megawati, sementara P3 partai politik formal yang ikut pemilu saat itu dinakodai oleh almarhum Buya Hasan Materium gitu. Makanya dalam rangka menahan atau mengkritik, mengoposisi kejumawaan Golkar saat itu bukan sebagai partai politik, sebagai ormas, tapi peserta pemilu, maka dibuatlah pertemuan pergabungan antara P3 dengan PDI-nya Ibu Mega yang dikenal dengan istilah Mega Bintang ya saat itu gitu ya. Mega dengan P3, bintang tentu saja merupakan simbol P3 saat itu gitu. Iya Bang. P3 dan PDIP memang bukan baru kali ini saja yang mereka berkoalisi. Kita juga tahu Ganjar di Jawa Tengah, wakilnya pun juga dari P3 ya, Gus Yassin. Lalu apakah Anda akan melihat atau siapa sih nama yang akan disodorkan oleh P3 untuk sebagai calon wakil presiden dari Pak Ganjar? Saya kira ada beberapa nama dan itu telah disampaikan oleh Presiden ya, meskipun saya juga mengkritik kenapa Presiden harus terlihat cawe-cawe urusan soal siapa calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo, yang menurut saya itu terlalu berlebihan ya sebagai kepala negara gitu ya, dan sekaligus kepala pemerintahan. Tetapi informasi itu mengungkapkan kepada kita memang nama-nama yang kelihatan tengah ya dipersiapkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, wakil presiden gitu. Dan seperti yang kita ketahui ada banyak nama di luar Pak Prabowo, karena ada 7 nama yang disebutkan oleh Pak Presiden saat itu. Saya kira nama Pak Prabowo kita kecualikan dulu karena beliau justru potensial menjadi calon presiden. Dan kalau merujuk kepada berbagai lembaga survei hanya ini gitu ya, dan artinya tersisa 6 ya. Saya kira Pak Mahfud juga masih sulit ya untuk disertakan di dalam pencawapresan ini gitu ya, karena ya saya kira Pak Mahfud itu lebih berkesan viral dibanding populer gitu. Viral itu kan ya popularitas yang didulang dalam jangka waktu tertentu gitu ya, bukan sebuah popularitas yang terkelola dengan waktu yang sangat lama gitu. Sekarang aja misalnya nama Pak Mahfud relatif mulai lagi tidak terbicarakan gitu ya setelah 356 triliun yang diungkapkannya begitu ya. Nah artinya tinggal 5 lagi nih. Saya kecualikan lagi Ridwan Kamil karena saya kira Ridwan Kamil agak berat berhubungan dengan adanya di dalam adalah Pak Erlangga Hartarto gitu. Maka yang tersisa adalah 4 nama gitu. Nah tinggal 4 nama ini siapa kira-kira? Yang umum disebutkan oleh publik adalah Sandiaga Uno. Tapi saya juga merasa bahwa ya Sandiaga Uno agak berat itu dicalonkan sebagai calon wakil presiden karena menyangkut dengan hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo dan hubungan PDI Perjuangan juga dengan Prabowo gitu. Nah tentu amat tidak elok ya kalau kemudian Sandiaga misalnya dipasangkan dengan Ganjar sementara Pak Prabowo merupakan saingan mereka, dan 2 pasangan ini kalau merujuk ke hasil survei yang sekarang punya potensi untuk maju ke putaran kedua. Jadi putaran keduanya itu yang saya lihat ya bukanlah Anies Baswedan dengan Ganjar atau Anies Baswedan versus Prabowo, tapi punya potensi Prabowo versus dengan Ganjar Pranowo gitu. Kalau merujuk kepada setidaknya 2 atau 3 lembaga survei akhir-akhir ini gitu ya. Nah kehadiran Sandiaga di situ itu tentu akan dapat melukai ya lebih dalam lagi perasaan Pak Prabowo
karena bukan saja beliau berkesan ditinggalkan, tetapi orang yang meninggalkan beliau pun kemudian justru diangkat sebagai calon wakil presiden di di kalangan yang punya potensi berhadapan-hadapan langsung dengan beliau gitu. Dengan berbagai pertimbangan itulah saya mengira Anies Sandiaga ini agak kita kecualikan dulu, berarti tinggal 3 nama ya yang memungkinkan ya menurut bacaan saya mendampingi Pak Ganjar 2024 yang akan datang gitu. Nah, siapa di antara 3 nama itu? Ya kita lihat aja sebulan 2 bulan ke depan gitu. Masih kita lihat dulu, tapi sudah beberapa nama dicoret nih, karena memang dari tadi Bung Ray bilang itu berat-berat. Memang kriteria cawapres seperti apa sih yang dibutuhkan gitu ya oleh PDIP untuk mendukung Kalau Ganjar? yang saya bilang dicoret itu bukan karena kriteria tidak cocok kepada Pak Ganjar ya. Saya kira 7 nama itu semuanya bisa berdampingan dengan Pak Ganjar ya, karena itu hampir satu visi semua tuh dengan Pak Ganjarnya. Kalau misalnya kaitannya dengan visi, kaitannya dengan kedekatan dengan Pak Jokowi, semuanya merupakan orang-orang Jokowi juga ya. Tapi ini lebih karena ada faktor di dalam diri orang-orang ini yang menurut saya tidak memungkinkan mereka untuk didorong sebagai calon wakil presiden. Pak Mahfud seperti yang saya sebutkan tadi, saya kira nggak akan banyak signifikansinya bagi penguatan suara Ganjar nanti, mengingat Pak Mahfud itu tadi ini tokoh viral ya, bukan tokoh populer gitu. Tokoh viral dan dengan tokoh populer itu 2 hal yang berbeda. Viral itu ya popularitas yang didapuk dalam seminggu 2 minggu. Dan misalnya sekarang juga udah kesulitan ya Pak Mahfud ya, 356 triliun itu sepanjang yang saya tahu ya, saya kayaknya belum ada satu kasus pun yang naik ke pengadilan tuh gitu loh kira-kira kan. Jadi ya memang beliau viral dengan 356 tapi ya berhenti di situ gitu. Sementara nama Sandiaga sudah menyebutkan tadi ya hubungan dengan Pak Prabowo itu tetap perlu dijaga ya. Dan yang ketiga itu adalah soal Pak Ridwan Kamil. Saya mengatakan karena masih ada Erlangga Hartarto di situ gitu. Dan saya kira sejauh ini kelihatan Pak Ridwan Kamil juga hanya berkeinginan untuk masuk ke, kalau tidak ke DKI 1 tetap di Jawa Barat 1 gitu. Jadi masalahnya bukan pada Ganjarnya itu. Masalahnya pada tokoh-tokoh ini masing-masing gitu. Ya, tapi kalau menurut Bung Ray sendiri, kriteria yang dibutuhkan oleh PDIP untuk bisa memenangkan Ganjar itu seperti apa cawapresnya? Ya memang tidak bisa tidak ya, harus populer dengan elektabilitas yang memadai. Karena kalau sampai 3 pasangan calon presiden seperti sekarang ini, ya sumbangsih dari wakil presiden itu mutlak dibutuhkan gitu. Nah itu menurut saya yang paling utama ya. Nah di luar itu sih ya bisa kita buat macam-macam lah. Tapi saya kira pertimbangan yang utamanya itu ya itu. Ya misalnya dia butuh administratur, dia butuh ini, butuh itu bisa lah tambah-tambahan. Tapi yang paling utama itu adalah sejauh apa calon ini mampu menyumbang suara kepada elektabilitas mereka gitu. Sebab kalau dengan 3 persaingan seperti sekarang memang sangat ketat. Dan oleh karena itu dibutuhkan calon wakil presiden yang dapat menyumbang suara ya. Dan tinggal kita lihat sekarang dari nama-nama yang tersisa ya, dari 7 nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu kira-kira ya siapa di antara mereka yang potensial gitu. Apakah misalnya Hopipa Indar Parawansa dan seterusnya itu gitu ya. Atau kalau tidak kalau mau pakai kriteria misalnya boleh jadi bisa mengambil dari tokoh-tokoh yang lain dari selain 7 nama itu, tapi dianggap mampu menutupi satu kelemahan dari Pak Ganjar selain suara adalah soal misalnya sejauh mana Pak Ganjar bisa dipercaya orang akan memelihara tradisi berdemokrasi kita. Karena sejauh ini menurut saya salah satu kelemahan dari Pak Jokowi itu adalah kritik yang sangat luas menurunnya ya proses demokratisasi kita di eranya Pak Jokowi, khususnya di periode kedua beliau ini gitu ya, sehingga itu bisa mengimbas ke Pak Ganjar karena orang akan membacanya Pak Ganjar bagian dari perpanjangan Pak Jokowi yang boleh jadi juga nggak terlalu peduli dengan isu-isu hak asasi manusia, isu-isu demokratisasi, ya isu-isu kebebasan berbicara, berpendapat dan seterusnya itu. Gitu. Nah, oleh karena itu mungkin diperlukan figur yang taruhlah bisa meyakinkan publik bahwa itu akan dijaga ya proses-proses demokratisasi yang sudah kita lakukan setidaknya dalam 20 tahun ini
akan terus bukan hanya dipelihara tapi justru akan dimajukan gitu. Nah kalau bicara soal itu saya kira nama Pak Jimli Asidiki misalnya memungkinkan untuk didorong masuk sebagai calon wakil presiden gitu. Baik, Bung Rai, tadi kita akan menanti mungkin beberapa bulan lagi akan ketahuan siapa sih akan menjadi pasangan dari Ganjar. Atau mungkin beberapa jam lagi setelah pertemuan ini selesai kita akan tahu siapa nama yang disodorkan. Ada satu hal lagi yang menarik itu seperti apa nasib KIB nantinya setelah pertemuan P3. Namun Bung, tahan dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah di Breaking News MNC News. KIB didirikan setahun yang lalu dalam rangka untuk bekerjasama untuk membangun ide dan gagasan ya, partai ketiga partai dan kemudian ini ruangnya beda. Jadi antara koalisi kita untuk membangun gagasan ide bagaimana untuk membangun bangsa di depan, kemudian dengan keputusan internal partai masing-masing dalam menentukan bakal calon presiden. Ini ruang yang berbeda. Nah, kami KIB, tiga partai ini tidak akan saling mencampuri internalnya partai masing-masing. Karena tidak mungkin P3 bisa mencampuri internalnya Golkar. Kemudian Golkar pula juga tidak mungkin mencampuri internal P3, demikian pula dengan Partai Amanat Nasional. Itu gimana? Kita memang itu yang ada dalam piagam perjanjian koalisi itu antara tiga partai adalah demikian. Nah, selanjutnya dari hasil keputusan Rapimnas 5 di Yogyakarta, itu sudah tahapan yang pertama adalah saya menyampaikan hasil itu ke KIB beberapa hari yang lalu dan semuanya sudah memahami itu dan KIB tidak dinyatakan ya bukan tidak, tetapi perjanjian koalisi itu antara ketiga partai adalah demikian. Nah selanjutnya dari hasil keputusan Rapimnas 5 di Yogyakarta itu sudah tahapan yang pertama adalah saya menyampaikan hasil itu ke KIB beberapa hari yang lalu dan semuanya sudah memahami itu dan KIB tidak dinyatakan ya bubar tidak, tetapi justru saya punya tugas masing-masing partai politik termasuk saya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengajak ya KIB untuk bersama dengan pilihannya sama dengan P3. Nah kalau itu terjadi maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB plus. Ya. Tapi manakala itu berbeda, yaitu keniscayaan dalam suatu perpolitikan nasional kita. Ya, itu adalah keniscayaan politik. Karena negara kita adalah negara demokrasi yang kita punya hak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak membatasi ruang itu dan sampai sekarang, alhamdulillah hasil pertemuan kami dengan KIB tetap solid, guyup, rukun, ya. Nanti manakala pilihannya beda, alhamdulillah. Kalau beda, ya semuanya untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong ya. Nanti udah ada judul baru nanti Pak Mardiono. Pak Mardiono ngemban misi khusus, ajak Golkar dan PAN dukung. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Wartawan itu kok senengnya gitu ya. Saya suka jengkel juga sih. Maunya menohok, jeder gitu. Kok yang sabar kenapa toyo? Ngurus Republik ini bukan hanya wartawan loh yang ngurus. Jadi kalau dibilang tadi pancingannya ketika saya sama 2004 Mbak, bukan 2040, situ salah ngomong. Iya, saya biar sudah berumur, kuping saya masih baik loh. Jadi kita mesti lihat bahwa perpolitikan itu bukan hal yang statis. Saya sering mengatakan politik itu kehidupan. Jadi ya kita melihat tentu beda kalau 2004 saya dengan Pak Hashim Muzadi. Nah kalau sekarang ditanya siapa begitu, ya saya
Tadi sudah bilang sama Pak Mardiono, tunggu dulu ya Pak ya, karena kok kayak ini akan banyak yang antri ya. Nah jadi ya, kalau saya memang mengatakan kepada anak-anak saya di PDI Perjuangan, dulu sebagai ketua umum PDI, saya itu hanya baru sanggup membuat rel kereta. Tapi rel kereta itu saya buat sudah dengan sebuah tujuan untuk Indonesia merdeka. Nah ternyata tadinya satu gerbong, loh sekarang ini kalau saya umpamakan gerbongnya 20 saja loh, itu sudah penuh sesak. Yang mau ikut banyak banget. Cuman banyak juga yang malu-malu kucing. Jadi ya wartawan-wartawan kalau nanya ke saya, lebih baik nanya banyak-banyak ke Pak Mardiono. Ya pasti kalian kan udah tahu saya. Saya orangnya suka ini, tahu pelit memberikan berita. Jadi tolong sabar ya, tunggu aja mainnya. Toh sudah ada tadi kapan ininya ke KPU-nya 22 sampai 29 Oktober Pak. Nah itu boleh kalian deg-degan deh, karena itu sudah akhir, maksudnya batas waktu. Tapi kan mungkin bisa saja kalau umpamanya besok, saya hitung-hitung dulu dong. Waktu saya di Batu Tulis kan ada sebutan kontemplasi. Jadi nanti mungkin merenung dulu, kontemplasi lagi. Tapi satu loh tujuan saya, Indonesia Raya loh. Ya sekali lagi terima kasih. Jadi nanti kalau mau ditulis ya tunggu aja. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sabar. Lihat satu lagi, Ibu, dari Bung Ibnu dari Bloomberg. Kami persilakan untuk Mas Ibnu. Silakan. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Tolong disebut. Iya, oke. Tanpa salam, perkenalkan saya Ibnu Afan dari Bloomberg Technews. Untuk pertanyaan saya ditujukan kepada Ibu Megawati, Bu ya. Iya nggak jauh beda sih, cuman kayak ada saya mau nyebut satu nama nih. Kayak pertama nih untuk Ibu Megawati. Nah, sebenarnya ya kan saya mau tahu nih dari Ibu Mega sendiri, mungkin ya kemarin juga udah banyak lah ya kriteria yang memang akan iniin sama Pak Ganjar sendiri cawapresnya gitu. Nah kriteria cawapres Pak Ganjar ini kira-kira cocok nggak Bu menurut Ibu ya? Kalau mungkin yang sering digadang-gadang dan udah beredar di media ya, Pak Sandiaga ini, karena ada rencana kan Pak Sandi kan memang udah masuk PPP, cuman dalam tanda kutip belum jadi kader, dan dari PPP sendiri ingin mendorong, maksudnya mengusung cawapres harus dari kader PPP dan ber-KTA PPP gitu. Nah kedua, kira-kira apakah PDIP sendiri jika nantinya kerjasama ini mungkin ya tidak menemukan kesepakatan sodoran cawapres dari P3, akan membuat kerjasama baru atau cari partai lain? Nah itu aja sih Bu untuk Bu Megawati. 2 pertanyaan aja. Terima kasih. Berita utama belum, nah gitu. Tapi udah nanya belum sama redaksinya? Kalau dapat kayak begituan, dapat angpau apa enggak? Nilainya lah orang dapat berita keren. Udah segini banyak masa dia sendiri. Kalau saya bisikin nanti yang lain ngamuk. Makanya sabar. Jadi ini apa ini? Orang yang disebut kok cuma satu itu. Ada tadi dan selfie.
bikin nanti yang lain ngamuk. Makanya sabar. Jadi ini apa iki? Orang yang disebut kok cuma satu ya. Padahal tadi kan saya bilang ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 apa sok piro ku yo. Iya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Buktinya aja, ayo sebelum Pak Ganjar saya umumkan, wah kan masing-masing pokoknya kayaknya ini saya tuh suka bilang ini gimana sih ya, tolong dong ini kalau ini boleh dong saya kritisi yang namanya apa namanya itu sensus apa survei. Saya ini dulu belajar statistik loh, jelek loh. Jadi saya tahu loh sebenarnya beneran survei apa enggak gitu loh. Loh ya loh. Terus satu, kedua itu apa ya gratisan ya nek di survei ngono lho. Kok kayaknya ya enggak ya. Mana ada survei mau gratis. Jadi tolong deh buat pembelajaran pada masyarakat Indonesia. Pasti ini nggak mau masuk deh kata-kata saya ini. Ayo Monang, tanggung jawab suruh mereka masukin. Loh ya dong, supaya apa? Kalian itu juga sebenarnya bagian media yang memberi pelajaran kepada rakyat. Gitu loh, jangan terus sepertinya. Jadi kok kayak permainannya itu dikecilkan gitu loh. Padahal yang disuruh nusuk nyoblos tuh rakyat loh. Itu yang saya sering kali nggak setuju loh. Ini piye toh? Nah sekarang udah dibilang nih, oh ini naik segini, ini naik segini, ini naik segini. Saya pikir kok kayak bal-balan ya. Iya loh. Lah begitu waktu Pak Ganjar, waktu urusan Israel, wow langsung, wah dibully, bla bla bla. Lah, karena kalian tidak memberi pembelajaran kepada rakyat Indonesia. Kenapa sih kok Israel itu kita? Untuk main bolanya setuju banget, tetapi ada loh yang lebih harus dipikirkan. Itu konstitusi kita loh. Nah ini pasti kalau nggak dimasukin, coba ayo Demonang, ntar nggak mau lagi saya ngomong segini banyak. Ini harusnya dimasukkan loh, ya dong berita dong bahwa kenapa sih loh, karena konstitusi kita itu adalah apa? Iya, tetap berjuang bagi kemerdekaan suatu bangsa. Terus di konferensi Asia Afrika, kalau ndak percaya buka. Waktu itu tertulis deklarasi sampai hari ini loh, belum dicabut oleh 29 menyatakan bahwa ada 8 dasar-sila. Nah tapi ada 2 yang saya stressing. 1, tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang kedua adalah tidak membuka hubungan diplomatik kepada Israel dan Taiwan. Itu loh. Lah kalian ini anak-anak muda ngerti toh sejarah negerimu. Jadi bukan urusannya wah terus Pak Ganjar begono langsung apa itu namanya surveinya melorot tuing gitu. Saya terus bilang alah itu survei kan aku bisa statistiknya, coba deh nanti sebentar aja lihat rebound gitu, tiung gitu loh. Rakyat itu gak bisa dikendalikan loh. Dia punya mata hati. Yang gak bisa adalah ngomong. Kalian sebenarnya itu harus menjadi pelayan rakyat, tapi enggak. Sekarang media itu, saya sudah sering kali bilang, kalian tuh mesti tahu kode etik jurnalistik. Itu saja.
Karena kalau ndak begitu, hanya mau cari nama dan lain sebagainya, ini saya siap kok kalau mau dibully ya, bully deh. Tapi nggak akan lagi kamu boleh datang lagi ke sini karena bullying kamu tuh tidak benar. Nah, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sabar ya, terkait dengan cawapres itu rakyat punya mata hati. Itu yang sangat penting, dan kita sudah berulang kali ikut pemilu 2014, 2019 sudah sangat jelas secara empiris bagaimana capres dan cawapres itu akhirnya ditetapkan dan didaftarkan ke KPU. Jadi terima kasih pertemuan di dalam peneguhan kerjasama partai politik antara PDI Perjuangan dan P3 yang diakhiri dengan konferensi pers ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Negeri indah dan makmur itu bernama Indonesia, tanahnya subur di garis khatulistiwa. PDI Perjuangan dan P3 jalin kerjasama menangkan Ganjar Pranowo untuk kejayaan Indonesia Raya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara untuk acara foto bersama. Dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Sekjen. Selanjutnya kita masuk dalam sesi foto bersama. Yang pertama, foto bersama antara dua ketua umum. Kami mohon dengan hormat Ibu Mega dan Bapak Mardiono, silakan. Baik, dan kita masih bergabung dengan pengamat politik Bang Ray Rangkuti melalui sambungan Zoom untuk membahas mengenai bagaimana pertemuan tadi P3 dan PD Perjuangan. Bang Ray, kita ganti nakodanya, ada Herjuno di studio. Iya, tadi bersama Rianka. Iya, Bang Ray, langsung saja ya Bang Ray. Kalau kita lihat tadi ya keterangan persnya ya diplomatis biasalah bagaimana sebenarnya hubungan mereka P3 dan PDIP ke depannya mengusung Ganjar dan juga cawapres juga nanti yang masih belum ditentukan. Bagaimana Anda melihat kira-kira apakah hubungan P3 dan PDIP ini akan terus langgeng atau memang ini sudah pakemnya? Kalau kita lihat tadi cukup dekat, historisnya juga luar biasa, Bang Ray. Ya, tentu saja mereka akan kerjasama karena itulah cara yang paling efektif untuk ya mendukung Ganjar sebagai calon presiden untuk dapat memenangkan pemilu 2024 yang akan datang gitu. Persoalannya sebetulnya bukan di situ. Kalau saya dengar tadi konfres yang disampaikan oleh Pak Mardiono ya sebagai ketua umum PLT ketua umum P3 ini, beliau menurut saya berkesan justru akan ke depan ini akan lebih dekat dengan PDI dibandingkan misalnya dengan KIP gitu. Karena beberapa pernyataan beliau menegaskan kita di KIP itu ya sendiri-sendiri gitu loh. Kira-kira itu kan artinya ya bisa punya calon presiden sendiri, wakil presiden sendiri gitu. Karena memang sampai sekarang mereka belum diikat oleh siapa calon presiden dan wakil presiden mereka gitu. Artinya kalau dibaca pernyataan itu besar kemungkinan justru koalisinya nanti adalah PDI dengan P3 gitu ya. Tentu terbuka kemungkinan untuk memasukkan partai-partai yang lain ke dalam koalisi baru ini gitu. Baik, Bang Ray, kalau bargaining yang dibawa oleh P3 yaitu jatah cawapres, seberapa besar menurut Anda tawaran ini bisa dikabulkan oleh seorang Megawati? Karena kita tahu bahwa ini kan cawapres bukan posisi yang main-main. Ada banyak nama yang banyak ya bisa diusung banyak pihak. Tapi P3 sendiri menginginkan misalnya cawapres dan kita tahu kerap dikaitkan dengan Pak Sandiaga Uno. Tapi di satu sisi Pak Sandi juga belum bergabung secara resmi dengan P3. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, itu makanya sebelum jeda kita tadi itu saya menyampaikan nggak akan dibacakan siapa calon wakil presidennya pada kesempatan ini gitu ya. Itu yang saya juga sebutkan tadi, itu mungkin butuh 2-3 bulan lagi ke depan supaya mereka bisa menyebut nama calon wakil presiden. Kenapa? Karena masih punya potensi partai politik yang lain akan masuk gitu. Ada potensi PAN misalnya masuk, ada potensi Golkar akan masuk. Jadi kalau kemudian 3 atau 4 partai atau 2 atau 3 partai politik yang lain ini akan masuk,
tentu mereka akan bawa nama-nama sendiri juga untuk sebagai calon wakil presidennya Ganjar Pranowo gitu. Makanya sekalipun mungkin ya P3 mendesak, katakanlah begitu ya, mendesak PDI untuk menerima figur yang mereka usung sebagai calon wakil presiden, tetapi saya kira PDI tidak akan mau buru-buru gitu. Beliau akan nunggu kira-kira 2-3 bulan ini ya siapa yang kemudian bisa mereka pastikan sebagai calon wakil presiden, karena PDI juga menurut saya berharap tetap akan ada tambahan partai politik untuk masuk ke dalam koalisi yang mungkin akan mereka bentuk nantinya gitu. Oke, jadi nama cawapres ini menunggu bargain dan juga nanti ya kira-kira gerbong lain yang akan masuk ya Bang Rey. Jadi itu kenapa PDIP tidak ingin terburu-buru ya dengan nama-nama yang ditawarkan di publik seperti itu ya Bang Rey? Iya betul. Oke. Ya karena kalau PDI buru-buru, ya itu artinya PDI tengah menutup kerjasama dengan pihak yang lain atau partai politik yang lain. Betul. Karena seperti yang saya sebutkan tadi itu PAN punya potensi akan masuk. Golkar juga mungkin punya potensi akan masuk. Tentu PAN dengan nama calon wakil presiden yang mereka usung, juga Golkar mungkin dengan calon wakil presiden yang mereka usung. Nah oleh karena itulah PDI nggak akan mau buru-buru, mungkin akan ditunggu 2-3 bulan ke depan. Nah setelah dilihat hasil survei, kawan-kawan koalisi siapa saja, dan mereka akan berburu lagi, disitulah kemungkinan mereka akan menetapkan siapa calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar. Dari 7 nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi sebelumnya, saya di diskusi awal tadi saya sudah menyebutkan sekitar 3 atau 4 nama sudah bisa dieliminasi sebetulnya gitu. Termasuk menurut saya Sandiaga Uno akan berat itu potensinya untuk dicalonkan sebagai pasangan Ganjar Pranowo dengan argumen yang saya sudah sebutkan tadi di awal. Dan kalau ada kriteria yang dibutuhkan oleh Ganjar, menurut saya yang dibutuhkan oleh Ganjar itu sebetulnya wajah yang memberi jaminan kepada kelompok-kelompok pro demokrasi, hak asasi manusia, ya, lingkungan hidup, ya, kemudian kebebasan berpendapat. Bahwa itu akan terjamin di era katakanlah berarti misalnya, formulasinya agak beda, bukannya biasanya nasionalis dengan religius, Bang Rey? Enggak. Saya kira itu udah agak terpolakal lagi di 2024 ini, karena hampir semuanya di wilayah yang sama ya. Agak mungkin sedikit berbeda dengan Anies Baswedan, agak ke kanan sedikit, tetapi kan seperti kita ketahui Anies juga berusaha betul tampil agak ke tengah ini gitu. Karena kalau beliau betul-betul kelihatan di kanan ya sampai sekarang kan suaranya mandek di angka 15% itu ya. Oleh karena itu kelihatan semua sekarang mau masuk ke tengah nih gitu. Ganjar tentu dari tengah, ada Pak Prabowo di tengah gitu ya, dan juga Anies juga akan masuk ke tengah gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin isu-isunya bukan lagi isu-isu yang lebih lebih masuk ke kelompok-kelompok katakanlah misalnya kanan, tapi lebih memastikan seperti yang saya sebutkan tadi, isu-isunya akan dipastikan demokratisasi, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, lingkungan hidup. Saya kira reformasi institusi kepolisian, ya, kejaksaan, ya, inilah isu-isu pentingnya menurut saya di 2024, sehingga kemungkinan besar figur yang ke kanan ya, itu tidak terlalu menjadi kriteria penting untuk mengukur siapakah calon wakil presiden bagi mereka gitu. Baik Bang Rey, jadi dengan kata lain bahwa pemilih akan lebih kritis ya, lebih detail lagi melihat calonnya. Jadi ibaratnya semakin kesini makin kesini ya Bang Rey. Betul. Baik Bang Rey. Syukurlah bahwa ada perkembangan cara melihat pemilih kita terhadap pemilu. Itu artinya sekarang mereka sudah mulai emoh dengan isu identitas yang macam-macam itu. Sekarang lebih ingin yang konkret aja ya. Betul, ekonomi, karena kita sudah ya belajar Bang Rey ya dari banyak macam-macam turbulensi yang pernah kita lewati baik di pilkada maupun pilpres. Betul, Bang Rey, betul. terima kasih atas obrolan singkatnya tadi dan kita lihat nanti di dinamikanya minggu-minggu ini manuvernya seperti apa. Terima kasih Bang Rey Rangkuti, pengamat politik atas partisipasinya. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Baik, demikianlah breaking news untuk hari ini dan sesaat lagi kami akan hadir dengan MNC News Now.